Kalau kita bicara masalah pengelolaan sampah di Kota Denpasar, itu ya saya memang dari tahun 2005 menjadi wakil wali kota dan 2008 saya dilantik menjadi wali kota pengganti pada waktu itu. Ya, pertama kalau kita melihat, kita flashback dulu, kita melihat ya, di sini memang belum terkendali dengan baik sekali. Jadi kita masih lihat pada waktu itu sampah-sampah itu masih berserakan atau berceceran di pinggir jalan dan sama sekali belum pernah mengenal pemilahan, apalagi masalah zero waste itu belum terbayang pada saat itu. Jadi masih mengandalkan pemerintah sebagai single fighter untuk menangani permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Kota Denpasar Pengangkutan. Dan kita sangat melihat sekali pada waktu itu, apalagi pas hari-hari raya atau hari suci ya, galungan seperti itu sampahnya pasti akan meluber sekali. Nah, di sana kita berproses dan kita sangat memahami sekali bahwa permasalahan sampah ini harus banyak satu ilmu ya, transfer ilmu, dan juga harus banyak teman di sini. Dan di sana juga sudah mulai ada beberapa teman dari lembaga sosial masyarakat atau LSM yang memang mereka sangat peduli sekali dengan masalah lingkungan itu tersebut. Ya, langkah-langkah pertama dan peraturan-peraturan banyak sekali yang sudah kita keluarkan ya. Ya, jadi meskipun di Indonesia itu belum mampu untuk atau belum bisa untuk menggunakan insenerator pada waktu itu, ya bagaimana kita, istilahnya tantangan yang terbesar kita adalah bagaimana membentuk kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, dari situlah kita mulai berproses dan kita dibantu oleh banyak komunitas ya. Banyak sekali komunitas dan komunitas-komunitas yang ada dan sangat aktif, dan sampai sekarang pun konsistensinya kelihatan betul. Ya, mana komunitas yang memang dia konsekuen dan memang continue yang terus membantu kita ya. Ini merupakan satu, kalau bagi saya sih sebenarnya masalah berkah ya ini ya. Karena kita harus membangun satu ekosistem. Jadi tidak bisa untuk berdiri sendiri pemerintah itu. Nah, untuk itulah kita memulai dengan cara pertama itu mendorong masyarakat, terutama organisasi-organisasi kecil masyarakat, organisasi yang di bawah pemerintah dulu ya, seperti kepala lingkungan, desa atau kelurahan, bagaimana mereka ini mengupayakan untuk pengelolaan secara mandiri. Nah itu pertama kali diproses ya. Tantangannya nggak ringan banget ya. Itu mereka juga belum siap kapasiti, tapi syukurnya di beberapa desa teman-teman ya, seperti PPLH ini kan mendampingi beberapa desa yang itu dari dulu loh ya, bukan sekarang sampai saya akhir menjabat ini juga masih dimintain komentar ya. Jadi sampai mendatangkan pembicara-pembicara dari luar negeri seperti itu, memberikan pemahaman kepada kita ya, bagaimana istilahnya desa ini bisa untuk menyelenggarakan. Tahap pertama adalah bagaimana caranya mereka bisa untuk menyelenggarakan persampahan ini secara mandiri per lokasi dulu. Nah itu ya, seperti kita lihat mulai adanya pembangunan mochi dan segala. Nah, terkendala juga tentang masalah tempat pembuangan sampah sementara TPS. TPS ini kita buat di beberapa tempat. Artinya di sini bagaimana caranya kita mengurangi sampah kita itu ke TPA. Nah, lanjut akhirnya dulu kalau kita lihat itu 3R itu ya. Itu 3R itu sedang ngetop pada waktu itu. Jadi bagaimana kita mengurangi, bagaimana kita mengolah dan seperti itu ya. 3R itu dijalankan dan dibuatlah TPS yang ada dari Sanur dan macam ya. Perwali 36 itu tahun 2018 kita mengeluarkan perwali itu dengan penuh tantangan dan juga memang harus keberanian. Karena bagaimanapun juga Denpasar atau Bali ini basicnya itu adalah tourism ya. Tourism itu ekosistem lihat di sana. Kalau Bali itu sudah sebenarnya paham dengan Trita Karana, sebenarnya ini udah permasalahannya selesai ya. Tapi ya karena kita banyak orang, ya kita memang harus membuat satu kebijakan yang memang untuk perlindungan dan sustainable. Ini masalah sustainable. Jadi begitu teman-teman sekarang itu berdiskusi dan menyarankan kita ya untuk bagaimana caranya mengurangi sampah plastik, terutama yang terbuang ke sungai.
ya, terutama yang buang ke sungai. Sungai ini kan muaranya nanti ke laut. Laut itu turisme udah pakai, bukan masalah turisme ya, ekosistem. Ekosistem. Jadi tidak ada satu daya tarik ya, dan ini saya rasa masuk akal sekali saran ini, dan saya punya keberanian untuk mengeluarkan Perwali ini. Ini mungkin ada beberapa kota atau mungkin salah satu kota yang ada di Indonesia kita keluarkan Perwali ini dengan sangat ketat. Gunanya adalah bagaimana ini sustainable development untuk menyelamatkan masalah tourism, ekosistem, dan juga Terita Karana itu sendiri. Nah, itu kalau Perwali tahun Perwali nomor 76, yaitu kita perkuat untuk masalah desentralisasi ya. Jadi kepada pengelolaan sampah-sampah di wilayah masing-masing, seperti ya mereka memiliki bank sampah dan segala macam. Dan ini bukan hanya inisiatif dari pemerintah daerah, saya sebagai wali kota, tapi ini juga banyak juga teman-teman LSM ya. Karena setiap tahun kita menyelenggarakan satu saresehan, kita menyelenggarakan satu pameran yang berupa sampah. Nah, akhirnya adalah satu terbentuk pemikiran secara akumulasi di sini, bagaimana caranya mengurangi sampah plastik, bagaimana caranya memberdayakan bank-bank sampah yang kita bicarakan sebelumnya, ya, dan bagaimana caranya memberdayakan siswa, ya, si Darling yang kita lihat, dan yang paling akhir ini bagaimana zero waste. Itu target kita. Tapi saya mohon maaf karena saya akan berakhir bulan Februari ini. Zero waste ini baru bisa dilakukan di beberapa desa yang memang sudah dikonsentrasikan oleh teman-teman dari PPLH Bali dan juga ada beberapa tempat. Nah, bagaimana membiasakan diri membawa tumbler itu sudah berjalan ya. Di Denpasar sudah berjalan, tas-tas plastik sudah berkurang, dan memang kendalanya ya, kita dihadapi dengan situasi ketidakpastian masalah COVID-19 ini. Jadi banyak apa yang sudah terbentuk kesadarannya ini sangat sayang. Ya, sangat sayang sekali ada beberapa istilahnya masyarakat yang kembali kurang sadar dengan menggunakan hal di luar non plastik. Nah, ini yang membuat kita kita harus memulai kembali ke depannya beradaptasi dengan masalah pandemi tersebut. Nah, ini program-programnya jadi sangat holistik. Ada satu contoh di Kesiman Kertelangu. Di sana ada zero waste yang memang sudah terbina oleh ini. Sebenarnya peranan dari kelompok lembaga sosial masyarakat ini. PPH Bali ini sangat berperan sekali di sana ya. Itu bagaimana memberdayakan, mensinergikan dengan apa yang menjadi kebijakan kita. Kita jadikan pilot project, dan saya sudah dapat melihat dan menilai di sana. Dan anak-anak pun, siswa pun bergerak di sana, rumah tangga pun bergerak, si Darling pun bergerak, sampai si Darling ini memperoleh penghargaan Government Innovation Government Award kemarin itu. Jadi salah satu menjadi satu inspirasi bagi Indonesia tentang masalah persampahan, yang mana di Indonesia sendiri memang belum ada satu pengolahan sampah yang sifatnya ya, kalau insenerator itu kalau di luar negeri sudah, di Indonesia tidak ada seperti itu. Jadi tantangan kita adalah bagaimana mengurangi sampah ini masuk ke TPA, tapi bagaimana caranya memberdayakan masyarakat ini supaya sehat. Kota sehat, kita juga termasuk kota sehat di dunia ya, masuk kota sehat. Jadi peranan inilah yang paling penting. Kalau kita tidak biasa dan tidak memahami membentuk satu ekosistem dalam pemerintahan, ya, bagi saya itu akan menjadi malapetaka besar. Ya, malapetaka besar masalah persampahan kita. Sehingga kita harus bentuk ekosistem. Ada pemerintah, ada LSM, ada corporate social responsibility, ada universitas, dan juga komunitas-komunitas lainnya. Itu terbentuk sekali di Kota Denpasar. Termasuk juga sekarang ada komunitas sungai dan seperti itu. Ya, komprehensif sekali. Programnya juga sudah jalan sekali. Tapi ya, ini memerlukan satu keberanian, ya, memerlukan satu komitmen, konsistensi, ya. Jadi ya sedikit bicara tapi kita banyak kerja. Itu yang paling penting. Nah, ini mungkin akan sebenarnya harus nanti bisa dilanjutkan, ada keberanian masalah Perwali Zero Waste. Nah, ini kalau ini ada, ini akan menjadi satu hal yang saya rasa akan lebih meringankan ya. Kalau Sustainable Development Goals yang ada itu tentang masalah lingkungan,
itu akan menjadi satu tolak ukur pertama. Jadi green development itu merupakan sustainable orientation baik government maupun company ke depan, ya. Ya, artinya green dalam hari ini ya masalahnya ramah lingkungan, peningkatan kesadaran, ya. Sebenarnya Bali tidak perlu diajarkan lagi, ya. Cuman kita perlu mendalami dan memahami, ya. Not only oriented about the profit, ya, tapi di sini harus ada planet, profit and people di sana. Yang harus ada balance dan sustainable development, ya seperti itu, ya. Sustainable sustainable performance, kinerja, ya memang harus seperti itu. Jadi kalau memang punya orientasi ke depan, ya ini masalah waste ini, terutama masalah plastik dan lain-lain, ya harus diselesaikan dengan baik, ya. Syukur di Denpasar sudah memiliki tahapan-tahapan seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya akan mengakhiri jabatan saya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh rekan-rekan dari organisasi atau kelompok lembaga sosial masyarakat yang ada, terutamanya PPLH, Bu Catur dan kawan-kawan, yang memang telah menginspirasi, bukan hanya inspirasi, tapi telah mengaplikasikan apa yang menjadi tantangan sampah untuk masa depan kita. Sehingga ini nanti perlu dilanjutkan, perlu ada satu komitmen yang kuat, perlu ada satu ekosistem yang kuat, saling mendukung, ya. Ini akan menjadi memecahkan satu permasalahan yang ada. Karena kita berbicara sampah itu bukan masalah generalisasi, tapi kita berbicara masalah sampah, masalah spesialisasi wilayah dan kelokasian. Nah, ini kalau ini secara masif bisa, saya yakin Denpasar 5 tahun lagi masalah sampah tidak akan menjadi tantangan besar. Tinggal dibuatkan satu istilah sarana dan prasarana pendukung yang memang itu akan menjadi lebih memudahkan daripada pemerintah maupun para pengelola sampah mandiri di Kota Denpasar. Sekian kira-kira yang dapat saya sampaikan.